Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif menyapa dengan channel Ayah Sadam untuk Anda. Di sini Ayah Sadam yang ada di channel Ayah Sadam akan mengudara kembali dengan radio RAS yang ada untuk Anda. Tak lupa pula baik seluruh para pendengar, para pemirsa yang setia, yang aktif di channel Ayah Sadam, baik sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, para pemirsa, termasuk para penggemar radio RAS yang ada, semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih pula salam jumpa untuk seluruh para pendengar di seluruh tanah air Indonesia, termasuk Jakarta, Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan termasuk untuk seluruh negara tetangga yang ada, baik Malaysia, Korea, Cina, Jepang, Italia, Singapura, Pakistan, Abu Dhabi, Dubai, termasuk Palestina, dan termasuk negara-negara yang lain. Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi atas nama Bung Jebri, di mana adanya radio RAS yang ada untuk Anda, akan mengudara kembali dengan tema yang khusus, fakta, memberikan satu bukti nyata dari seorang Bang Handoko, di mana nama dan alamat dirahasiakan dengan nama samaran sesuai dengan permintaan yang punya hajat adanya. Siapapun dia, sesuai dengan amanah, akan selalu saya sebagai pemandu pembawa acara akan selalu mengamankan haknya. Kita kembali kepada masalah acara gado-gado, tanya jawab seputar dunia lain dan termasuk pengobatan jarak jauh. Kali ini saya pribadi sebagai pembawa pemandu acara radio RAS yang ada untuk Anda akan membacakan salah satu atensi yang bernama Bung Handoko sebagai nama samaran. Alamatnya ada di Tangerang, itu pun samaran ya. Beliau menuturkan dalam atensinya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, salam senggol-senggol. Semoga Bung Jebri tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya hanya menyampaikan rasa syukur dan nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Bung Jebri, saya ingin menjelaskan dengan kronolog tentang orang tua saya, yaitu Pak Slamet yang berusia 65 tahun, yang sudah 1 tahun lebih lumpuh, tidak bisa bergerak, seluruh tubuhnya tidak berfungsi, baik suara, pendengaran, termasuk pandangan mata pun hanya bisa melek, tapi tidak bisa membedakan siapa yang datang. Jadi pandangan matanya kabur. Sudah sekian 1 tahun lebih, tentu saja saya sebagai anaknya Handoko tidak akan pernah
masih ada tergeletak di tempat tidur. Saat itu memang ekonomi alhasil alhamdulillah orang tua kami berkecukupan. Namun sejalan dengan waktu, dengan adanya orang tua saya Pak Slamet tidur di tempat tidur hingga sampai setahun lebih, ekonomi kami miris habis-habisan. Tapi saya sebagai anaknya Handoko, sebagai anak yang harus berbakti kepada orang tua, yaitu bapak saya Slamet, saya tetap berikhtiar. Alhasil alhamdulillah saya punya teman, dari teman ke teman dipertemukan Bung Jepri yang ada di Radio RAS yang ada, sehingga saya juga mendapatkan nomor WA-nya. Saya langsung menghubungi beliau. Beliau mengatakan bahwasanya kirimkan biodata yang original, nanti akan deteksi jarak jauh lebih dahulu sebelum beliau hadir di mana tempat tinggal Pak Slamet dari bapaknya Pak Handoko. Beliau mengatakan demikian. Lantas saya kirimkan biodata lengkap. Lantas beliau mengatakan, saya akan segera menghubungi Anda setelah saya deteksi jarak jauh adanya. Setelah hadir di sana, Anda akan mengetahui penuturannya dari seorang Bung Jepri, saudara. Kembali lagi kepada Bung Jepri, ini keluh kesah saya, sengaja saya bikin atensi agar Anda membacanya, bukan hanya untuk pribadi saya merasa syukur kepada Allah dan terima kasih kepada Bung Jepri, tapi untuk seluruh halayak yang ada. Barangkali ada yang punya riwayat yang sama, jangan sungkan-sungkan hubungi Bung Jepri adanya. Nanti Anda bisa menghubungi melalui channel YouTuber Ayah Sadam. Beliau akan memberikan nomor yang ada seperti yang pernah saya alami. Alhamdulillah, dengan adanya bertemu dengan Bung Jepri, alhasil orang tua saya Pak Slamet diberi sehat kembali, seluruh tubuhnya normal, baik suara, pandangan mata, pendengaran semuanya sudah normal, dalam kondisi pemulihan. Karena diketemukan adanya sesuatu yang di depan rumah, nanti Anda akan mengetahui tutur katanya. Fakta membuktikan seorang ahli spiritual Bung Jepri yang ada. Terima kasih Bung Jepri atas dimodnya atensi saya, keluh kesah saya, alhasil dipertemukan dengan Anda. Rasa syukur kepada Allah. Insya Allah Bung Jepri diberi umur panjang, banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya. Allah akan menggantikan sesuai dengan kebahagiaan Anda. Selamatkan dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Handoyo. Ya, memang saya ingat dulu pernah ke rumah Anda ya. Mudah-mudahan Bapak Anda sudah lebih baik. Emang sudah 1 bulan kami belum bertemu. Untuk Saudara Handoyo, atensi Anda, apa kata hati Anda diulas melalui atensi ini dengan niat rasa syukur kepada Allah sehingga orang tuanya sudah lebih baik, sudah normal kembali, walaupun baru katakanlah pemulihannya. Insya Allah sudah 1 bulan ini, mudah-mudahan beliau sudah lebih baik ya. Saudara, saya selaku pembawa acara Bung Jepri, di mana adanya Radio RAS yang ada untuk Anda, apabila Anda memiliki hajat adanya mengenai yang berhubungan dengan gaib, katakanlah orang sakit dengan kiriman yang sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Handoko, itu orang tuanya yang kebetulan memang
hampir setahun lebih sehingga ekonominya miris. Alhasil alhamdulillah Allah mempertemukan saya pribadi sebagai Bung Jepri, seorang spiritual. Alhasil beliau sehat kembali seperti sedia kala. Insya Allah saya akan bagi-bagikan nomor untuk Anda agar Anda menghubungi. Apabila telepon tidak diangkat berarti saya ada hajat. Silakan Anda berikan pesan dan nomor yang harus dihubungi kemana. Saya akan balas langsung setelah hajat itu selesai. Terima kasih Anda puas telah mendengarkan pesan saya pribadi. Barangkali Anda memang dalam kondisi darurat dengan kisah-kisah yang sama yang berhubungan dengan masalah dunia lain adanya. Harap Anda perhatikan nomor WA saya 089524745482. Dipersilakan kalau memang Anda benar-benar serius punya hajat khusus yang berhubungan dengan dunia lain, dipersilakan kita membuat perjanjian adanya. Kita kembali kepada penuturan seorang ayah Sadam. Alhasil riwayat orang tuanya Pak Handoko, Pak Slamet yang ada. Subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim, subhanallah. Saudara pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, saya pribadi dengan nama julukan di studio RAS yang ada, Bung Jepri, akan memberikan satu penjelasan adanya. Singkat kata saja ya, ada seseorang yang baru saja dikemukakan bagian lebih awal bahwa saudara Handoko dia menuturkan keluh kesahnya terhadap penyakit orang tuanya atau bapaknya kurang lebih usia 65 tahun, sudah hampir 1 tahun lebih hanya bisa tiduran di tempat tidur, tidak bisa bergerak apa-apa. Awalnya tentu saja seorang anak mengabdi kepada kedua orang tua ya, terutama kepada bapaknya yang sedang sakit. Beliau sudah ikhtiar ke dokter hingga sampai alternatif, katakanlah yang tidak banyak orang mudah berkecukupan ekonomi sehingga habis-habisan seperti itu untuk biaya. Namun bagi beliau, Bang Handoko mengatakan harta nggak dibawa mati. Insya Allah kan bisa dicari. Yang penting kesehatan kita yang kita pedulikan, terutama orang tua saya. Beliau mengatakan demikian, emang bagus adanya. Mari kita kembali masalah problema orang tua Pak Handoko yang bernama Slamet adanya. Usia kurang lebih 65 tahun. Setahun lebih Pak Handoko baru bisa ketemu dengan saya. Itu pun tanpa sengaja, kebetulan dikenalkan oleh teman ke teman. Alhasil, alhamdulillah, pada saat itu sebelum saya
saya, sehingga saya lebih bijak dan teliti dalam mengungkap hal-hal yang sekiranya tidak semua orang mengetahui adanya, karena ini hubungan dengan gaib. Ternyata, kenapa orang tersebut lumpuh hingga sampai 1 tahun lebih tidak ada perubahan sama sekali, bahkan hingga sampai miris ekonominya, padahal sebelumnya beliau ekonomi dan cukuplah seperti itu. Akhirnya dengan kondisi perekonomiannya sangat miris, barulah dipertemukan dengan saya. Sebelum hadir, saya deteksi, saya di situ juga, nauzubillah min dzalik, barang siapa yang berbuat jahat pada beliau, kepada bapaknya Muhamdoko, mudah-mudahan dapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobat, tidak akan pernah melakukan lagi seperti itu. Jadi intisari daripada lawan adalah ini musuh lama, berkaitan dengan rasa dirinya, kesuksesan seorang figur bapaknya pengadu saat itu, hingga sampai berlarut-larut ternyata dendam itu masih membara. Sebetulnya bukan dendam, ya iri karena kesuksesannya tadi. Dalam hal Islam itu benar-benar dilarang melanggar hukum, dosa hukumnya, ya. Iri, dengki itu kalau tidak di stop tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali masalah koreksi, ya. Kenapa banyak bahan dukul tidak kunjung sembuh, padahal beliau saat itu ekonomi tidak cukup, ya. Kalau tidak berkurang penghasilan waktu setahun lebih adanya, beliau sudah ikhtiar ke dokter ke alternatif, namun hasilnya nihil. Si bapaknya tentu saja masih di tempat tidur, seluruh bodinya tidak bisa bergerak sama sekali, patah lumpuh, gerakan tangan, pandangan matanya juga kabur, tidak mengenal adanya siapa si A, siapa si B, seperti itu. Jadi semuanya tidak berfungsi, baik otak, pendengaran, hanya mata saja yang melihat, tapi pandangannya kabur seperti itu. Termasuk seluruh organ tubuhnya tidak berfungsi. Subhanallah, ya Allah, mudah-mudahan dikasih jalan. Alhamdulillah, dengan dalam kondisi sangat miris, ekonominya benar-benar miris, sudah bisa-bisa 14 tahun lebih, alhasil nihil. Disitulah letak yang tepat Pak Doko dipertemukan dengan saya. Mungkin karena Allah, ya, karena orang yang sakit juga orang baik, Pak Doko orangnya juga orang istiqomah, ahli agama, sehingga tidak pernah menyerah, selalu berusaha. Ini karena Allah dipertemukan dengan saya. Di saat saya mendaki data, termasuk tempat tinggal seperti apa, saya langsung deteksi jarak jauh. Disitulah saya praktek juga. Ternyata selama ini beliau memanggil seseorang, terkecoh adanya sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun, yang ada kurang lebih 300 meter dari depan pintu tersebut. Maksud saya 3 meter, ya, dari depan pintu, terdapat sesuatu yang ditanam di depan, yang menunjukkan siapa yang kena. Misalnya bapaknya itu yang jadi lumpuh, ya beliau yang kena, sekalipun beribu-ribu orang yang melewati tidak ada masalah, tapi kalau yang dituju beliau, ya beliau yang kena, seperti itu. Akhirnya pada saat saya sudah mulai adanya, saya datanglah ke sana, terjadi dengan Pak Doko sebagai anaknya yang sakit, si bapak selamat. Singkat kata, ngobrol-ngobrol, saya secara singkat, saya ingin mengerjakan langsung supaya si bapak itu bisa berpulih kembali. Saya kata, Pak Doko, saya akan mengerjakan langsung, saya mau ambil wudhu dulu, saya kata. Setelah itu, saya datang ke depan rumah, terus saya minta tolong Pak Doko suruh ambil campur. Beliau supaya tahu, Pak Doko, tolong campur ini pelan-pelan. Sengaja saya
sesuatu yang dipendam di tanah tersebut ternyata apa? Kain kafan. Ya, kain kafan diikat dengan tali pocong. Anda tahu pasti kalau orang meninggal pasti diikat dengan tali pocongnya. Akan kafannya yang bagus badan mayat jadi dibikin bulat seperti manusia yang sedang layaknya ya. Sudah jadi mayat pocong gitu kan. Nah, diikat dengan tali pocongnya. Kurang lebih panjangnya 30 cm. Mulutnya kira-kira segini. Itu sebagai perlambangan orang sakit. Dialah yang pernah melambai di mana orang tersebut dipendam di depan rumah kurang lebih 3 meter. Kalau saja barang itu tidak ditemukan, tentu Bapak akan tidur di tempat tidur tidak bisa apa-apa. Alhasil alhamdulillah, karena mereka orang baik, kasih kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidup dengan tubuh yang normal. Alhasil, bapaknya Pak Hardoko itu pas selamat. Alhamdulillah sudah sehat. Tinggal dalam kondisi pemulihan karena sudah cukup lama 1 tahun badannya belum bergerak sehingga pada saat beliau sudah bergerak masih kondisi lemah. Jadi alhamdulillah yang penting beliau sudah aktif, bisa melakukan aktivitas walaupun setidaknya ya akan membantu orang lain sehingga tidak terbebani. Dia bisa mandiri, ngambil gelas sendiri, mandi sendiri, pakai sendiri masih bisa. Hanya belum begitu cepat gerakannya dalam kondisi pemulihan seperti itu. Alhamdulillah. Saat itu kita kembali masalah benda tersebut. Lantas secara hati saya belakang sesuatu yang mampu begitu kencang sekali dari atas itu menandakan sesuatu gaib sudah keluar dari bungkusan tersebut. Itu perlambungan nyawa seseorang katakanlah pas selamat yang lumpuh. Nauzubillah mudah-mudahan di zaman sekarang ini tidak ada seperti itu lagi. Semua orang bertaubat, taubatan nasuha. Betapa mati kita cuma bawakan taufan ya. Jangan sampai untuk saudara-saudara kita yang kebetulan mendengarkan, inilah salah satu contoh kebaikan seseorang bisa bertemu dengan saya. Allah memberikan jalan bertemu dengan saya. Pas selalu diberi kesempatan untuk normal lagi. Itu hitungan menit pada saat saya menemukan barang itu sebelum saya hadir. Begitu saya hadir, saya suruh Pak Handoko untuk mengambil cangkuk, diambillah lantas saya hati. Saya bakar langsung saat itu juga. Tidak lama kemudian Pak Selamat langsung bangun. Semua keluarga merasa kaget dibutuhkan adanya Pak Selamat. Spontanitas bisa bangun. Dan Pak Handoko termasuk keluarganya juga menyaksikan adanya sesuatu yang ditanam di depan rumah adanya. Ini sejenis santan dengan sesuatu benda yang ditemukan di mana rumah beliau berada supaya beliau melewati dengan mudah. Siapa yang mendapatkan, siapa yang dibunuh, dia lah yang benar. Terutama tadi Pak Selamat. Demikianlah saudara, ulasan kronolog kisahnya dan pengalaman dari seorang Pak Selamat yang lumpuh sudah sekian 1 tahun lebih. Anaknya Pak Handoko yang selalu dengan penuh kesabaran tawafatuillallah berikhtiar tidak pernah menyerah, yang akhirnya Allah mempertemukan saya dengan beliau untuk mengatasi bapaknya. Semoga bermanfaat informasi ini. Siapapun dia dalam masa dilibatkan silakan. Karena saya niat karena Allah untuk membumi hanguskan kezaliman yang ada, bukan untuk membunuh manusianya, tapi berlakunya agar orang-orang tersebut supaya sadar dan taubat nasuha. Itu tujuan Islam, tidak yang lain. Bisa saja kita berdahulu membunuh seseorang dengan mudah, walaupun tidak harus menyentuh atau dekat dengan mereka, jarak jauh pun bisa. Tapi nauzubillah min dzalik, Islam tidak mengajarkan demikian. Kalau kita mendahului Allah, nauzubillah
supaya tidak kembali kepada jalan yang sesat seperti itu. Yang terpenting si pasien tersebut sudah sehat, bukan lagi lama. Insya Allah tidak ada lagi orang kejahatan seperti beliau yang telah merasakan kejahatan sesat. Baiklah saudara, paham dan mudah-mudahan bermanfaat dengan ulasan pengalaman demi pengalaman dengan adanya orang ditembak menjadi lumpuh hingga sampai 1 tahun. Siapapun tidak mengetahui adanya alhasil alhamdulillah atas petunjuk Allah. Ditemukanlah sesuatu yang ditanam di depan rumah adanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.